Assalamualaikum dulur, berjumpa lagi ya di channel kita, channel Petani Muda. Ya dulur, aku mau ucapin terima kasih bagi sedulur semua yang sudah subscribe. Bagi sedulur yang belum subscribe, aku minta tolong di subscribe. Salam tani muda, salam tani milenial. Ya dulur, kita kali ini mau membahas apa? Ya, kali ini kita mau membahas tentang duet lur. Duet apa? Duet yang bisa meningkatkan atau bisa menjamin tanaman padi kita itu baik, tetap subur, tetap hijau, dan hasil yang akan kita dapat itu meningkat. Nah, khususnya di sini untuk tanaman padinya pada saat bunting lur ya. Karena apa? Karena padi pada saat masa bunting ini itu amat sangat mudah terserang penyakit, terus terserang hama, dan nutrisinya pun itu kebutuhannya itu amat sangat berlebih. Nah, terus apa duetnya ini? Nah, untuk duetnya kali ini kita bisa menduetkan yaitu nutrisi pestisida itu diduetkan jadi satu. Apakah baik dan tidak mengganggu tanamannya? Tentunya tidak lur ya, karena kita sudah membuktikan sendiri di lahan milik kita. Nah, untuk tanaman pada saat masa bunting itu kebutuhan nutrisinya itu amat sangat tinggi, di mana dia membutuhkan unsur atau nutrisi fosfor dan juga kalium. Walaupun di sini juga membutuhkan nitrogen, tapi kebutuhan nitrogennya itu amat sangat kecil. Terus pupuk apa yang baik dan yang benar diberikan pada saat itu? Nah, untuk pupuknya ini kita bisa menggunakan pupuk ini lur ya. Pupuk asam amino super, di mana pupuk asam amino super ini kandungannya asam amino yang amat sangat baik untuk pertumbuhan tanaman. Ini juga ada kandungan NPK-nya dan ada mikronya. Jadi ini kita cuma menggunakan ini lur ya dari awal nanti sampai panen. Untuk dosisnya, untuk dosis kalau standar itu kan kita menggunakan dosis 25 sampai 30 mili. Tapi karena ini kebutuhan tanamannya itu berlebih, kita dosisnya juga tambahin lho ya, dimana kita bisa memberikan 35 sampai 40 mili untuk tangki 16 liter. Nah, apakah bisa ditambahi dengan nutrisi yang lain? Nah, itu bisa lur, bisa ditambahkan dengan pupuk majemuk seperti MKP ataupun KNO3. Kalau untuk MKP dan pupuk KNO3, aku di sini lebih memilih yang ini lur ya, yang KNO3. Karena apa? Kalau pupuk MKP emang tinggi fosfor dan kalium. Tapi kalau untuk nanti di pengisian itu aku lebih bagus kan di KNO3 ya, dimana tinggi kaliumnya. Jadi aku lebih memilih yang ini lur, kalium. Jadi nanti sekalian pada saat pengisian kita mengaplikasikannya atau sekalian beli gitu ya, kita menggunakan ini. Terus untuk dosisnya ini karena kita biasanya itu kan 3 sampai 5 sendok lur ya. Tapi karena kita sudah ini menggunakan ini asam amino, itu kita cukup menambahkan 1 sampai 2 sendoknya saja, itu sudah amat sangat baik lur ya. Tapi ini cuma opsional ya, mau ditambahkan ini bagus, tidak ya tidak masalah, kita cuma main di ini dosis dari asam amino. Terus yang kedua tadi kan mau diduetkan lur ya, diduetkan dengan pestisida. Nah, untuk pestisidanya ini kita sesuaikan lur ya. Biasanya yang menyerang pada saat bunting itu apa? Nah, kita pecah lagi lur ya. Serangan dari hama insek atau keluarga insek lah ya, atau serangga. Itu biasanya pada saat masa bunting ini itu adalah masa-masa yang sangat riskan ya dari penyerangan hama itu. Yang pertama bisa diserang ulat penggerek batang, atau yang sering kita jumpai atau sering umumnya itu adalah hama sundep lur ya. Kalau sudah terserang hama sundep ini, wassalam lur, atau bisa menyebabkan kerugian yang amat sangat tinggi, dimana bisa sampai 70% hasil yang ditanam itu gagal. Itu kalau parah ya.
Nah, terus yang kedua itu biasanya juga diserang ulat penggulung daun. Walaupun ulat penggulung daun ini menyerang di daunnya, tapi kalau serangannya parah, daunnya menggulung semua atau galungnya atau daunnya rusak semua, otomatis nanti pemasakan dari tanamannya juga akan berkurang. Karena apa? Tanaman memasak makanannya atau proses fotosintesisnya itu kan terjadi pada daunnya lur ya. Jadi kita juga harus memperhitungkannya. Terus yang ketiga di sini biasanya juga akan terserang kutu-kutuan atau hama kecil gitu ya. Seperti apa? Seperti wereng dan juga hama-hama kecil lainnya. Terus ada juga nanti terserang dari walang sangit. Kalau walang sangit biasanya kalau menyerang kan bulir-bulir padinya yang baru mau pengisian, kalau dikencingin ya itu kan bisa nanti bisa merah-merah atau hitam atau gagal gitu ya. Nah, terus gimana atau insek apa yang baik dan bisa diaplikasikan yang tepat sasaran? Nah, untuk inseknya kita bisa menggunakan ini lur ya, Incipio, atau bisa menggunakan Saporo, atau bisa menggunakan Prevaton. Itu nanti bisa dikombi atau bisa diduetkan dengan insektisida seperti Seperti Danke ataupun Bespidor yang berbahan aktif Imitidaclaropid. Duetnya itu gini loh ya, lebih spesifiknya ya, itu kita bisa menggunakan Incipio atau bisa menggunakan Saporo atau Prevaton. Itu kita bisa menduetkan, milih salah satu gitu ya, bisa menduetkan dengan Bespidor atau bisa menggunakan Danke ataupun bisa menggunakan Spontan. Ini pilih saja salah satu gitu ya, duetnya itu toh. Agar apa? Agar nanti pengendalian hama dari keluarga insek itu lebih maksimal lur ya. Nah, yang ketiga ini adalah serangan dari jamur ataupun bakteri. Serangan dari jamur ataupun bakteri ini amat sangat sering dijumpai pada saat masa bunting. Karena apa? Karena pada saat masa bunting itu kelembapan pada area tanaman itu amat sangat tinggi. Kalau kelembapan itu amat sangat tinggi, itu akan mudah terserang jamur ataupun bakteri. Apalagi kalau hewan-hewan kecil atau serangga itu banyak loh ya, karena dia bisa menularkan virus ataupun bakteri pada lahan sebelahnya. Nah, terus gimana cara kita dalam pengendaliannya? Untuk pengendaliannya, karena ini masa generatif dan lebih simpelnya, kita cukup menggunakan fungisida yang berbahan aktif difeconazole atau fungisida yang berbahan aktif azol ya, atau golongan azol. Untuk merek dagang kita bisa menggunakan Skor, Sorento ataupun Explore, ataupun ini bisa juga menggunakan Kevia yang masih masuk dalam golongan azol. Nah, ini tadi lur ya duet dari nutrisi ataupun pestisida, dimana ini amat sangat berkesinambungan atau sangat melengkapi ya. Jangan sampai kita terlena, karena kita juga harus mengamati hama atau penyakit yang ada di lahan dan tidak lupa kebutuhan nutrisi yang ada di lahan. Nah, dulur, aku cukupkan sampai di sini. Bagi sedulur yang masih belum jelas atau masih kurang paham, itu bisa tanyakan langsung di dalam kolom komentar. Salam tani muda, salam tani milenial. Assalamualaikum dulur.